Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma nas'aluka bimannika wa judika wa karamik an tadkhulana al-jannata al-firdaus bighairi hisabin wal adab. Allahumma ajinna minan nar. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin, disebabkan rahmat, kelembutan dan kasih sayang Allah, kita telah menyelesaikan berapa nama? 33 nama, alhamdulillah, dalam satu hari. Yang insyaallah ta'ala dalam waktu 3 hari kita akan menyelesaikan 99 nama biidznillah. Kita akan berusaha. Kenapa kita memakai jumlah yang itu di setiap pertemuan? Dalam satu hari kita harus menyelesaikan 33 nama agar mencapai target kita, agar kita melakukan hal yang ganjil. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha witrun yuhibbul witr." Sesungguhnya Allah itu maha ganjil, maha esa, dan menyukai yang ganjil. Kemudian kenapa kita menghafalkannya? Agar kita diberikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam jaminan syurga. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari rahimallahu taala, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha, siapa yang menghitungnya, nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Di riwayat lain yang diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menambahkannya, "Man hafizaha", siapa yang menghafalkannya, menjaganya, memaknainya atau menjaga makna-maknanya dalam kehidupannya, dakhalal jannah, akan diberikan baginya surga. Jadi kalau kita sudah bilang 1 sampai 33, 33 sampai 66, 66 sampai 99, kita tidak hafal, sudah ada jaminan surga kita. Kalau kita tambah lagi menghafal, berarti kita 2 kali dapat jaminan untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi. Sedangkan kata Allah dalam Al-Quran tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantiku anil hawa illa wahyun yuha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsu. Kemudian, ya siapakah lagi janjinya yang paling harus kita percayai setelah janji Allah dan Rasulnya? Kemudian di sebelum kita memasuki dari Al-Asmaul Husna yang ke-34, sekali lagi kami ingatkan bahwa aturan nama ini yang pertama, nama ini kedua, itu tidak ditemukan dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun aturan ini itu yang melalui dari ijtihad para ulama, ya, ijtihad para ulama yang menyusun buku ini. Yang kedua, sekali lagi juga kami ingatkan bahwa apakah 99 nama itu adalah batasan nama Allah atau bukan? Bukan. Jadi 99 nama itu bagian dari nama Allah, tapi bukan batasan bahwa Allah hanya memiliki 99 nama. Sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri, yaitu beliau menukil lebih dari 100 nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah kita mempelajari itu semua, sebelum kita masuk
kita kembali merojaah, semua ditutup Al-Qur'annya. Semua ditutup Al-Qur'annya, kita kembali merojaah untuk ya penyetoran kita juga ke wali-wali santri sebagai setoran hafalan, bukan hanya kepada musyrik dan musyrifah, tapi ke orang-orang tua kita juga. Kita akan membaca sama-sama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang telah kita pelajari kemarin. Dan ini metode merojaah ini metode juga dari metode para ulama, ya, dari para ulama ketika mereka mengajar dari kitab-kitab mereka. Tafadhal. Wahid, Isnain, Salasa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya sampai ya Al-Khabir. Ya. Di sini alhamdulillah kita telah menyelesaikan 33 nama. Jadi ketika kita menghafal itu, jalan dengan itu, sekarang saya mengajak ketika kita membacanya, usahakan hati dan pikiran kita itu sudah masuk makna-makna yang telah kita pelajari. Misalnya kita mengatakan ya Allah yang paling pantas diibadahi. Tidak ada ibadah kepada selainnya. Yang kembali seluruh nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia dan seterusnya. Ya Rahman, betapa pengasihnya Allah yang mencukupi segala kebutuhan saya. Ya Rahim, betapa kasihnya Allah yang memberikan iman, ilmu, amal soleh dan selainnya. Ya Malik, yang maha merajai, yang maha merajai saya, ya, yang memalingkan saya dan yang menetapkan saya di atas hidayah, yang memalingkan saya dari ketaatan dan meneguhkan saya di atas ketaatan terus begitu. Ya Malik, ya Kudus, ya Allah yang maha suci, saya tidak mampu suci dalam segala perbuatan fahsya'i wal munkar kalau bukan ya Kudus yang mensucikan saya, dan seterusnya. Kemudian kita masuk di pembahasan setelahnya, yaitu dari nama Allah Azza wa Jal Al-Halim. Dari nama Allah Azza wa Jal Al-Halim. Ditulis Al-Halim itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Al-Halim terulang di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Ya. Artinya Al-Halim bermakna murah hati, yang maha pemurah. Ya, yang maha pemurah. Bisa juga ya diartikan dalam bahasa yang kekinian toleran. Toleran. Yang maha toleran. Artinya saking pemurahnya Allah, tidak setiap dosa kita lakukan pada saat itu Allah hukum kita. Ya, saking pemurahnya Allah, tidak setiap kesalahan kita dihukum oleh Allah. Saking pemurahnya Allah, tidak semua ya hal-hal yang Allah benci kita lakukan, akhirnya kita dihukum dengan hal-hal yang kita benci ketika menimpa kita. Ya, di situ. Jadi Al-Halim maknanya adalah apa?
yang maha pemurah, yang maha toleran. Yang maha toleran, bahasa kita yang kekinian. Bisa juga bermakna yang maha sabar. Yang maha sabar. Ya, saking sabarnya tidak langsung mengasap kita. Itu karena kerendahan dan kemurahan hati Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi Al-Halim ini terulang di dalam Al-Quran 30 juz 2 kali. Ya, kalau kita melihat misalnya dalam surah Al-Hud, dalam surah Hud, qala ta'ala, ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an tatruka ma ya'budu aba'una. Ketika kaumnya Nabi Syuaib berkata, ya mereka berkata, wahai Syuaib, apakah karena solat yang engkau lakukan ya Syuaib? Jadi solat itu bukan hanya perintah di umat ini. Dia perintah dari umat-umat sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Adam sudah ada solat. Walaupun solat mereka berbeda dengan solat kita. Toharo mereka berbeda dengan metode toharo kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang dalil? Ya, antatruka ma ya'budu aba'ana, karena salatmu sehingga engkau memerintahkan kami meninggalkan sembahan-sembahan yang telah disembah oleh bapak-bapak kami. Au naf'alu fi amwalina ma nasya, ataukah kita mau melakukan di harta kami sesuka hati kami, mau berzinakah dengan harta kami, mau minum khamar dengan harta kami, mau buat riba dengan harta kami, mau kami. Ini harta kami. Kenapa harus diambil zakatnya pada harta kami? Kata Allah Azza wa Jalla, innaka la antal halimur rasyid. Ya, sesungguhnya ya Allah, dengan keluhan saya ini, ya keluhan yang dituduhkan oleh umat saya, sesungguhnya engkau ya Allah Al-Halim Ar-Rasyid, yang maha pemurah lagi maha pemberi petunjuk. Ya, yang maha membimbing. Jadi ini dalil Al-Halim. Kemudian ditulis juga setelahnya bahwa sifat Al-Halim, ditulis bahwa sifat Al-Halim terkadang dinisbatkan kepada makhluk. Sekali lagi faedahnya kemarin apa? Kalau ada nama dari nama-nama Allah atau sifat dari sifat-sifat Allah dinisbatkan kepada dirinya dan kepada selain dirinya atau kepada makhluk, menunjukkan bolehnya dipakai secara berdiri sendiri. Seperti Al-Halim. Boleh kalau kita punya anak laki-laki namanya langsung Halim, tidak perlu memakai Abdul Halim, boleh. Beda Rahman. Kalau Rahman, kalau Allah itu tidak boleh dipakai berdiri sendiri. Misalnya ada anak tak namanya Rahman, tidak boleh. Ya, harus Abdurrahman. Ya, kalau Rahim boleh. Kalau Rahim boleh. Seperti Malik, seperti Allah, tidak boleh. Orang langsung namanya Allah, tidak boleh. Harus Abdullah, Amatullah, ya, Salamullah, harus ada namanya mudhafun ilaih. Disandarkan dan ada yang menyandarkan. Ya, itu. Seperti Halim tidak mesti. Boleh berdiri sendiri. Dalilnya mana? Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, inna Ibrahima lahalimun. Sesungguhnya Ibrahim itu lahalim, adalah orang yang toleran, orang yang pemurah hati. Jadi Ibrahim alaihissalam dinisbatkan apa? Halim, orang yang pemurah. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking pemurahnya Nabi Ibrahim, ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengajak bapaknya. Padahal bapaknya ini pembuat patung. Ya, bapaknya itu Nabi Ibrahim, ya, dia yang buat patung. Nabi Ibrahim, apakah dia tidak tinggal sama bapaknya? Jawabannya tinggal. Bapaknya Nabi Ibrahim buat patung, Nabi Ibrahim yang jualkan patungnya. Walaupun Nabi Ibrahim ketika menjual patung bapaknya, dia mengatakan, siapa yang mau beli barang tidak berharga ini?
Siapa yang mau beli barang tidak berharga ini sehingga tidak ada yang beli. Ya, itu yang dibilang Nabi Ibrahim. Sehingga bapaknya marah-marah. Yang kau bilang begitu. Begini dan begini. Tapi Nabi Ibrahim begitu. Ya, sampai datang perintah Allah melarang Nabi Ibrahim untuk bertawun. Ya, itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Jadi Al-Halim sekali lagi apa maknanya tadi? Yang maha pemurah, yang maha toleran. Apa dalil kepemurahan Allah? Allah tidak menghukum seorang hamba ketika melakukan dosa atau maksiat secara langsung. Di hadis lain ya dijelaskan walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang menganggap hadisnya hasan, ada yang menganggap dhaif disebabkan ada keterputusan sanad di dalamnya. Bahwasanya seseorang kalau berdosa itu Allah menunggu 6 jam. Allah menunggu 6 jam. Ketika hamba ini bertobat, maka barulah ya tidak dihitung. Tapi ketika tidak bertobat dalam waktu 6 jam, barulah hamba ini dicatatkan dosanya bahwa dia dosa 1, dosa 2, dosa 3, dosa 4 dan seterusnya. Ya, walaupun sekali lagi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Tentang apanya diperselisihkan? Memberi jeda waktunya. Tambahan lapas pemberian jeda waktu itu ada yang mengatakan bahwa dia adalah maktu. Ada yang mengatakan ya dia adalah ziyadatul zikoh. Ziyadat zikoh itu bisa dijadikan dalil selama kesikohan orang yang meriwayatkan. Itu pun kesikohan orang yang meriwayatkan ini diperselisihkan sehingga ya menjadi pembicaraan di kalangan para ulama. Ya, yang lebih benarnya hadis ini lemah. Hadis ini lemah tapi bisa dijadikan dalil dalam untuk litansyid, untuk memberikan semangat. Ya, tapi karena disebabkan juga tidak adanya dalil-dalil yang menghalanginya dalam hal tersebut. Kemudian di pertemuan kali ini ya kita akan melanjutkan setelah Al-Halim Al-Azim. Al-Alim kemudian Al-Azim. Al-Azim yang maha agung. Al-Azim artinya apa? Yang maha agung. Ya, yang maha hebat. Ya. Kemudian yang maha besar. Yang maha megah. Ya. Jadi besar, agung, megah, hebat itu semua masuk dalam makna-makna Al-Azim, perkasa. Yang maha perkasa. Ya. Yang maha kuat. Yang penting. Sesuatu yang penting. Ya. Anin naba'in azim. Ya. Tahukah mereka tentang an-naba'? Pemberitahuan. Pemberitahuan apa? Azim. Pemberitahuan yang hebat, yang penting. Pemberitahuan apa yang dimaksud di situ? Hari kiamat. Ya, di surah An-Naba. Anin naba'il azim. Ya, amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Jadi pada saat itu orang kafir bagus tanya-tanya. Ya, betul gitu ke hari kiamat terjadi? Betul gitu ke semua amalan akan dipertanggungjawabkan? Betul gitu ke tentang adanya surga dan neraka? Mereka saling bertanya-tanya. Ya, tentang apa? Anin naba'il azim. Tentang perkara yang penting, tentang perkara yang agung, tentang perkara yang besar, tentang perkara yang dahsyat. Itu semua dari makna-makna Al-Azim. Al-Azim ini terulang di dalam Al-Quran sebanyak 36 kali. Kata Al-Azim terulang di dalam Al-Quran sebanyak 36 kali. Ya. Apa-apa azim ini? Kalau kita mentadabburi kata Al-Azim ini banyak sekali. Ya. Terkadang ya keperkasaan itu
disandarkan kepada zat Allah. Ya, jadi zatnya Allah, dirinya Allah itu perkasa, kuat, agung, megah, luar biasa, penting untuk diketahui dan selainnya. Terkadang Al-Azim ini disandarkan kepada berita-berita hari kiamat. Perkara dahsyat, perkara besar, perkara penting. Perkara apa yang dimaksudkan? Perkara hari kiamat. Ya. Terkadang ya, azim ini disandarkan kepada azab Allah. Tentang kepada azab Allah. Jadi ada beberapa azim disandarkan kepada Allah, azim disandarkan kepada hari kiamat, azim disandarkan kepada azab Allah. Terkadang juga azim disandarkan kepada rahmat dan keutamaan Allah. Misalnya di dalam Al-Quran kata Allah, wallahu yahtassu bi rahmati, Allah menghususkan rahmat-rahmatnya man yasha, kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah zu, pemilik al-fadl al-azim, keutamaan dan keagungan. Jadi ini dalilnya kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Jadi keagungan, keperkasaan, kemuliaan, kebesaran disandarkan ke siapa? Ke dirinya Allah. Ya. Nah ini. Kemudian ya, di ayat lain kata Allah Azza wa Jalla, yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ini penguat. Kalau yang tadi di surah Al-Baqarah ayat 105, kalau yang sekarang surah Al-Imran ayat 74. Ya. Kemudian terkadang azim itu dinisbatkan kepada surga. Kepada surga dan kepada ya apa yang Allah janjikan. Ayo, tidak ada main. Ayo, sedikit lagi. Ayo, diperhatikan. Jadi Al-Azim terulang berapa kali dalam Al-Quran? 36 kali. Tadi Al-Azim satu, terkadang keagungan, keperkasaan, kemuliaan, kebesaran disandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Mulia, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Ya. Yang kedua disandarkan kepada apa? Tentang hari kiamat. Bahwasanya kiamat itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang mesti diperhatikan karena dia hal yang penting. Terkadang disandarkan kepada apa? Adab Allah. Hati-hati, jangan banyak bermaksiat. Ya, azab Allah itu amat perkasa, amat penting untuk diperhatikan bagi para pelaku dosa. Kemudian, ya, terkadang disandarkan juga kepada rahmat Allah. Bahwa rahmat Allah itu sangat agung, sangat perkasa, sangat penting untuk kita cari. Ya, bahwasanya rahmat Allah adalah perkara yang agung. Ya, khususnya rahmat hidayah. Rahmat hidayah kita mengenal yang mana tauhid, yang mana kesyirikan, mana sunnah, mana bid'ah, mana kedekatan kepada Allah, menjadi wali-wali Allah, mana kedekatan dari jalan-jalan setan menjadi wali-wali setan. Mana kenikmatan beribadah kepada Allah, mana kenikmatan mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Ini terkadang azim disandarkan kepada rahmat Allah. Terkadang juga azim ini disandarkan kepada ma wa'adallah. Ma wa'adallah ya bil jannah. Apa yang Allah janjikan atas kita dengan surganya. Maka dari itu kita melihat misalnya ya di surah An-Nisa, qala ta'ala tilka hududullah
wa may yuti'illah wa rasulah yadkhuluhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Ya, kata Allah Azza wa Jal, itulah batasan-batasan Allah. Kalian yang mana perintah, mana larangan, lakukan perintah, tinggalkan larangan. Itulah batasan-batasan Allah. Kata Allah, siapa saja dari laki-laki maupun perempuan, anak-anak atau orang besar, yang gagah ataupun yang jelek, putih maupun hitam, siapa saja di antara kalian yuti'illah wa rasulah, yang mentaati Allah dan Rasulnya, yadkhulu, dia akan dimasukkan ke dalam jannat, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kata Allah, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga-surga itu yang ada sungai-sungainya, wa dzalikal fawzul azim, dan surga itu yang kami janjikan, al-fawz adalah kemenangan yang besar, al-azim kemenangan yang perkasa, kemenangan yang hebat, kemenangan yang amat penting untuk dimenangkan oleh kita sekalian. Maka dari itu, sekali lagi, al-azim ini terkadang disandarkan kepada siapa? Janji yang Allah janjikan berupa apa? Surga Allah Azza wa Jalla. Ini dari ketika kita melihat hal tersebut. Terkadang juga disandarkan kepada keridhaan Allah. Al-azim, ya, keridhaan. Keridhaan Allah, ridahu. Terkadang al-azim disandarkan kepada keridhaan Allah. Jadi kalau Allah ridho, itu adalah perkara yang besar. Kalau Allah ridho kepada seorang hamba, hamba ridho bahwa Allah adalah Tuhannya, Rasulullah ada nabinya, Al-Quran sebagai petunjuk kehidupannya, Allah Akbar. Tidak ada lagi yang lebih besar, tidak ada lagi yang lebih agung dalam kehidupan kecuali hal ini. Ketika kita mengatakan raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, maka kita telah berada di atas keagungan. Kita telah berada di atas keperkasaan. Misalnya dalilnya di dalam Al-Quran, ya, tentang bahwasanya ridho ini bagian daripada apa yang menjadi kebesaran. Qala ta'ala fi jannati adan, tentang orang-orang mukmin ini. Wa adal mu'minina wal mu'minat, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan orang-orang yang beriman dari kalangan wanita. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, bagi mereka ini dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita yang beriman, disediakan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Bukan satu sungai, sungai-sungai. Ya, di sungai-sungai di sana itu ada sungai madu. Allahu Akbar. Siapa yang pernah mandi di sungai madu? Tidak ada. Satu gelas saja madu nak berantem bagi siapa dulu mau minum. Betapa nikmatnya. Ya. Apalagi ini sungai madu. Kau bisa mandi di situ. Ustaz tidak nak kapulungi semut, tidak ada semut di sana. Kau tidak dikapulungi semut. Di sana ada sungai susu. Kau mandi di situ. Sekarang itu akhwat saja pergi ke salon untuk mau mandi susu, itu bayar jutaan. Karena kalau kita mandi susu bisa mengencangkan kulit, bisa memutihkan kulit. Kau ini biar berendam kau di situ, kekal kau di situ. Bagaimana itu putihnya? Bagaimana dengan sungai-sungai ini sampai akhwat-akhwat dari penghuni surga saking putihnya, kalau dilihat maka kelihatan zoom-zoomnya, daging-daging bagian dalamnya. Bagaimana itu putihnya para bidadari? Ya. Jangan ditanya, tidak usah dibayangkan, tidak akan bisa terbayangkan pada pikiran. Ya, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan dia tidak pernah terbetik oleh hati. Ya, bagaimana itu putihnya bidadari? Ya, bayangkan di hadis yang lemah, Nabi kabarkan seandainya
seluruh dunia ini gelap, kemudian diberikan sedikit cahaya kulit dari bidadari, maka cukup menerangi ya 7 lapis bumi. Bagaimana itu cahayanya? Ya, di riwayat lain bahasa-bahasa yang tidak tahu riwayatnya dari mana, ada yang mengatakan seandainya jatuh RBB-nya itu bidadari, RBB-nya saja, ya, seandainya bumi ini dipenuhi dengan bangkai, itu sudah cukup menjadi penghilang bau bangkai dan menjadi pengharum seluruh 7 lapis bumi. Ya, tidak terbayangkan. Ya, bahasa-bahasa hal yang seperti itu. Ini yang kita perhatikan. Kita mempersingkat, diperhatikan. Ya, kita lanjutkan ayat yang telah kita baca. Wa masakinu thayyibah. Nah, ini para orang-orang muslim dari laki-laki daripada dan dari wanita. Kau akan diberikan, dijanjikan oleh Allah masuk surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, ada sungai susu, sungai madu, ya, yang kalian bisa nikmati. Kemudian apa? Tempat-tempat tinggal yang baik. Ya, mungkin akhwat dia pikir tempat tinggal baik kalau semuanya emas. Mungkin akhwat berpikir saya perak, tidak suka ke warna kuning, warna perak. Ada. Seperti Khadijah. Khadijah ketika membawakan makanan kepada Nabi di Gua Hira, Khadijah telah disediakan istana dari perak. Bagaimana itu istana dari perak? Kalau Syifa, saya tidak mau jadi perak, murah. Istana dari emas, gampang ji. Allah cukup bilang kun fayakun. Jadi, jadilah. Ya, mau kasih sendal emas. Nah, kalau ini ratu siapa itu yang dibilang? Hilangi satu sendal kacanya, sepatu kacanya siapa? Cinderella. Ya, siapa yang dapat bisa jadi suaminya? Ini bukan ini. Ya, kalian tidak perlu sayembara di sana. Ya, Allahu Akbar. Kalau kalian mau lihat ini, cari bukunya Ibnu Qayyim. Ya, ditulis. Bukunya Ibnu Qayyim tentang surga, tamasya ke surga. Berjalan-jalan ke surga. Ini buku paling hebat. Ya, menjelaskan tentang surga. Jadi ditulis. Nanti kalau libur cari di toko buku, baca buku ini. Wallahil adzim. Saya pernah membaca buku ini tidak sampai 1 hari khatam. Buku ini kalau kalian baca, kalian akan terbang-terbang kelepek-kelepek. Dijamin itu. Ya, saya bayang saking betapa besarnya melayang jiwa saya sampai saya rasa kayak tidak tersentuh kaki saya. Saya baca di depan kedokteran. Ada tamannya di hari libur, hari Ahad. Saya pinjam buku teman saya baca. Sampai selesai, bayangkan, saya baca mulai jam 7 pagi, tidak terasa sampai zuhur. Padahal di situ panasnya. Tidak ada tenda, tidak ada pepohonan dekat situ. Panas, tidak saya rasa panas. Saking nikmatnya itu baca, sampai-sampai tidak terasa panas. Ya, bagaimana itu? Nikmat sekali. Ya, maka dari itu saya sarankan baca buku ini. Apa tadi judul bukunya? Tamasya ke Surga. Karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ini hebat sekali. Di situ diceritakan gelang apa dipakai laki-laki surga. Dia akan memakai gelang perak, bajunya berwarna hijau. Ya, dia akan, kalau wanita-wanita akan dipakaikan apa namanya yang kayak ratu-ratu itu? Mahkota. Ya, yang dimana akhwat-akhwat Allah Akbar. Ya, pelayan laki-laki dari surga ada 70 pelayan. Bantal-bantalnya tersusun rapi. Alal araiki yansurun. Mereka itu di atas apa? Araik. Sofa-sofa. Yansurun, saling melihat seperti bos-bos. Kalau araik itu sofa, yansurun. Muttaqiina fiha. Muttaqiin itu duduk-duduk. Nyapiji-piji. Wildanum mukhalladun. Ada anak-anak yang kekal. Ambil dulu itu. Ambil dulu. Kenapa anak-anak? Supaya tidak capek kesuruh. Tidak malu-malu disuruh, tidak segan. Kalau orang tua mau suruh, bisa kira-kira? Segan kok pasti masa orang-orang tua. Bukan di situ asyuyuhu mukhalladun, tidak. Bukan orang tua yang disuruh anak-anak. Ambil dulu ini. Ambil dulu ini. Baru dibawa Allah Akbar, ya, kebun-kebun.
Ada kebun apa, kebun pisang, kebun apa, kebun anggur. Cukup, muka itu anggur kah? Tidak perlu mau kemanja. Misalnya durian. Tidak perlu mau kemanja atau najatu iko durian. Tidak perlu. Kau mau durian, itu buah durian langsung mendekat. Ada burung di atasmu, kau lihat muka burung bakar. Muka yang bakar. Tidak perlu lagi. Baru terbetik, langsung terhidang. Tidak ada lagi. Maka dari itu saya sarankan, kalau mau memompa, menguatkan janji-janji Allah, baca buku itu. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, judul bukunya apa tadi? Tamasya ke surga. Ya. Kemudian kita lanjutkan ayat yang telah kita baca. Fi jannati aden. Di dalam surga-surga Aden. Surga Aden ini surga paling bawah. Karena dalam karyanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi tadi, Tamasya ke surga, menjelaskan bahwa surga itu ada 100 tingkat. Surga ada 100 tingkat. Wa alaha jannatul firdaus. Dan tertingginya adalah surga jannatul firdaus. Ya. Surga Aden termasuk surga yang rendah saja. Tapi di sini bagaimana tadi? Sudah kita bayangkan ya, apa-apa yang diberikan. Wa ridwanum minallahi akbar. Kata Allah di sini. Dan keridhaan Allah itu lebih besar. Zalikal fawzul azim. Itulah keridhaan Allah itu al-fawz, kemenangan yang sangat dahsyat, al-azim, yang dahsyat, yang perkasa, yang penting untuk dimenangkan. Jadi di sini al-azim apa? Disandarkan kepada keridhaan Allah. Sebenarnya masih banyak karena ada 36 kali. Banyak sekali. Jadi kalau kita mau lihat azim, keagungan, Allah Maha Agung. Azab Allah perkara yang dahsyat, untuk hendaknya kita hindari. Hari kiamat adalah perkara yang agung, hendaknya kita persiapkan diri kita dengan bekal ketakwaan. Ya, karena wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Kemudian azabnya Allah amat dahsyat. Kemudian rahmat Allah perkara yang agung. Kemudian ya, apa yang Allah janjikan hendaknya kita yakini, kita perkasakan, kita besarkan di dalam hati kita dari apa-apa yang Allah janjikan. Kemudian ya, untuk kita meringkas karena kita kejar dari waktu-waktu kita, sebenarnya masih banyak yang bisa kita ulas di sini, tapi ketika saya melihat terlalu panjang di perkara yang agung ini, ya, hukum-hukum Allah agung, perintah-perintah Allah agung, salat terkadang juga disandarkan terhadap amalan yang agung, ya, malam Lailatul Qadar, malam yang agung. Al-Quran terkadang juga disandarkan sesuatu yang agung. Jadi ini ringkasannya ini ya. Saya tidak jelaskan ayat demi ayat supaya meringkas waktu kita. Ini langsung saja ditulis. Saya tidak jelaskan satu-satu ya. Perkara yang agung lagi ridhonya, kemudian sholat, kemudian ya Al-Quran, kemudian malam Lailatul Qadar, ya, kemudian syariat secara umum, dinuhu, ya, secara umum saja, syariatnya secara umum, semuanya itu zikir perkara agung, terkadang juga zikir ya dinisbatkan kepada perkara yang agung, ya. Sekarang kita masuk di pembahasan setelahnya, yaitu Al-Ghafur. Apa? Al-Ghafur. Ya. Al-Ghafur ini sudah kita jelaskan di Al-Ghaffar. Apa? Di Al-Ghaffar. Ya, sudah kita jelaskan. Ya. Al-Ghafur atau Ghafur itu terulang dalam Al-Quran 91 kali. Terulang dalam Al-Quran 91 kali. Ya.
Misalnya ya di dalam Al-Qur'an ya, wala adun fala ithma alai innallaha ghafurur rahim. Ya, misalnya di ayat lain qala ta'ala faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alai innallaha ghafurur rahim. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim dan selainnya. Ya, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Beristighfarlah, tobatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang jadi Al-Ghafur sama dengan Al-Ghaffar. Sama dengan Al-Ghaffar. Ini dalam bahasa Arab namanya ismun tafdil. Ya, ismun ism li mubalaghah. Isim mubalaghah. Ya, mubalaghah. Mubalaghah itu artinya yang lebih. Artinya apa? Yang lebih. Mubalaghah ini dalam bahasa Arab ada 8 wasan. Ada 8 wasan. 8 timbangan ya yang memiliki isim mubalaghah. Salah satunya adalah fa'al. Nah, itulah tadi Ghaffar. Ya, fa'al, Ghaffar, Wahhab, Tawwab. Ini wasannya ini diperhatikan. Ada fa, ain, kemudian ain lagi, baru a, baru lam. Itu wasannya. Wasan kedua ya fu'ul, Ghafur. Fu'ul, Ghafur. Ghafur itu dalam wasan fu'ul. Ini yang kedua. Ya, yang kita telah masuk di dalamnya. Ghafurun, fu'ulun. Ghafurun, fu'ulun. Yang kita juga sudah masuk rahim dalam wasan fa'il. Dalam wasan fa'il. Nah ini fa'il itu wasannya rahim, karim, hasib. Itu 3 wasan ini saja dulu. Ya, yang kita masuk. Nanti kalau ada nama yang lain yang berkaitan dengan isim mubalaghah baru kita jelaskan lagi. Karena kalau kita langsung tuliskan 8 nanti kebingungan, tidak sesuai juga dengan keadaan. Jadi nanti akan kita tambah wasan isim mubalaghah kalau memang ada isim mubalaghah yang lain yang kita lewati pada Asmaul Husna. Sekarang kita masuk dengan Ghafur. Ya, Ghafur. Ghafur ini yang Maha Pengampun, sama dengan Ghaffar. Sudah kita jelaskan. Di nama yang keberapa kemarin? 12. Nama yang kedua? 15, 14. 15. Nah, sekarang ada berapa kesamaan yang Maha Pengampun? Kemarin ada 3 nama. Kesamaan nama Allah yang Maha Pengampun. 1, Ghaffar. Yang kedua, Tawwab. Tawwab. Ya, Tawwab. Yang ketiga, Al-Afu. Al-Afu. Siapa yang bisa jelaskan apa bedanya? Ya, dikasih sarapan pagi. Karena ada memang ditambah lautnya. Ya, ditambah lautnya yang bisa jelaskan. Kemarin saya sudah jelaskan perbedaan Ghaffar, Tawwab, Afu. Dikasih kibas sering. Ayo, ikra. Nah, padan. Apa perbedaan Ghaffar, Tawwab sama Afu? Jangan ada buku. Ya. Yang Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, yang menutupi. Jadi Ghaffar Allah yang Maha Pengampun, tapi ampunannya dengan metode Dia tutupi dosa-dosa dan kesalahan kita. Kalau Tawwab yang menerima taubat.
yang menerima taubat ketika hamba-hambanya meminta taubat kepadanya. Jadi dia berdosa minta pakai ampun baru ampuni. Nah, jadi tawab adalah dia yang maha pengampun, tapi metode ampunannya ketika kita harus memohon ampun kepada Allah. Misalnya orang musyrik menjadi muslim, itu taubatnya dia. Orang melakukan kesalahan dengan istighfar, baru Allah ampuni. Ya, nah ini. Yang ketiga, yang maha memaafkan. Apa maksudnya? Dia memaafkan kesalahan-kesalahan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang mana paling tinggi derajatnya? Al-afu, ya. Al-afu. Jadi diperhatikan, ya. Diperhatikan. Kalau al-ghafar, makanya helm perang itu dikatakan mikfar, pelindung. Jadi kita terlindungi dari dosa, artinya terlindungi saja, tapi dosa itu masih ada. Diazab atau diampuni terserah Allah, sesuai kehendak Allah, di atas keputusan Allah. Tapi kalau tawab, kita sudah memohon ampun, baru dia maafkan. Kalau tidak memohon ampun, kita terancam, bisa diazab, bisa dimaafkan. Tapi kalau afu, walaupun dosa itu ada, ya, terlihat, kita masih tahu itu betul-betul dosa, tapi Allah maafkan, sudah. Ya, maka dari itu orang yang masuk surga ada 3 orang. Ada satu dinampakkan seluruh dosanya di hadapan manusia, dipermalukan di hadapan Allah. Ya, nah ini cuma orang-orang biasa. Tapi ada orang yang ditutupi ketika ditanya oleh Allah, ditutup semua, dihijabi oleh Allah, tidak ada yang lihat. Ya, dia kenapa? Dia tutupi dengan tobat. Ya, cuma dia dengan Allah yang tahu. Ah, ini orang, ya, lebih peluangnya para ulama mengatakan dia diampuni. Dia diampuni, walaupun disiksa, diampuni oleh Allah. Disiksa dengan sesuai kehendak Allah yang belum diampuni. Mungkin ada amalan-amalan yang dia terjatuh, dia tidak bertobat padanya. Ya, yang afu ada orang dosanya, banyak dosanya. Orang-orang beriman begini nanti di hari kiamat. Dia berhadapan di hadapan Allah, ditanya oleh Allah, dia akui dosanya. Sampai-sampai halaka anni sultaniya, khuduhu fagullu. Sudah. Dia katakan celaka masa ini dengan kerajaan Allah. Nah, tahu semua. Kata Allah, kitabun marqum yashhadul muqarrabun. Di dalam lehernya itu diikat ada kitabun marqum. Kitab yang tertulis ternomor. Dosa 1, dosa 2, dosa mata 1, dosa mata 3. Tidak ada yang selamat. Yashhadul muqarrabun. Disaksikan orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Siapa? Malaikat raqibun atid. Ladaihi raqibun atid. Itu yang saksikan. Kita lihat, kita yakini, ya Allah ini betul ada. Tapi Allah kata Allah, sudah, saya maafkan. Langsung mau masuk surga. Ya, maka dari itu orang yang ini, orang yang masuk surga bila azabin wala adab. Bila hisabin wala adab. Dia tidak dihisap lagi, tidak diazab lagi. Ada berapa karakter kemarin? 3 atau 4? 4 karakter. 4 karakter. Nah, ada cemilangku di rumah. Siapa yang bisa sebutkan 4 karakter yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab? Siapa? Abdullah. Akhwatnya ada angkat tangan. Dadah. Abdullah, fadhal. Tidak melakukan kesyirikan. Alladzina la yusyrikun, tidak melakukan kesyirikan. Orang yang tidak pernah diminta untuk diruqyah. Wala yastarqun, tidak meminta diruqyah. Orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Wa 'alallahi yatawakkalun, hanya kepada Allah dia bertawakal. Dan tidak percaya kepada burung-burung.
wala yatatayyarun. Sebenarnya hadisnya wala yatatayyarun wa 'alallahi yatawakkalun. Hadisnya begitu. Sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Tauhid. Ya, misalnya karya Syekh Utsaimin rahimallahu taala, ya, dan karya-karya para ulama yang lain. Dalam Kitab Tauhid, kitab ini, ya, penjelasan ini alhamdulillah kita dijelaskan oleh Dr. Abbas Bacomiro. Kebetulan beliau, saya bertalaki kitab Tauhid sampai selesai dengan beliau. Kitab Tauhid masalah ini. Ya, jadi 4 karakter yang seseorang dijamin masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Tidak ditanya lagi dosa anu apa anu, ditimbangi lagi, tidak. Ya, cukup ya kau. Ya, dijelaskan dalam riwayat ada 70.000 orang. Siapa mereka? Ada yang mengatakan para nabi, para rasul, dan sahabat-sahabatnya. Ada yang mengatakan di setiap 70.000, setiap 100 orang digandeng 70.000 orang lagi. Ada yang mengatakan begitu. Jadi kurang lebih 4,9 miliar orang. Ya, ada yang mengatakan seperti itu, dan beberapa lagi pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan setiap 1.000 orang, ada yang mengatakan setiap 100 orang, ada yang mengatakan setiap 1 orang menggandeng 70.000 orang. Ya, dan selainnya. Jadi ada 4 karakter tadi. Yang pertama, tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, tidak meminta diruqyah. Ustaz, bagaimana kalau kerasukan nih? Baru Ustaz panggil untuk ruqyah. Itu tidak masuk dalam itu, karena bukan dia yang meminta. Yang dilarang adalah dia yang meminta untuk diruqyah. Sebagaimana kisah kemarin tentang wanita yang kalau dia kena kejang-kejang sampai melepaskan pakaiannya, dia minta doa kepada Nabi, Nabi kasih pilihan. Bagaimana saya doakan kau sembuh, ya, atau kau bersabar bagimu surga. Akhirnya dia memilih untuk bersabar dan baginya surga. Kemudian yang ketiga tadi, dia tidak tatayur. Tatayur itu kebiasaan orang Arab kalau mau pergi berdagang, dia terbangkan merpati atau seekor burung. Kalau lari ke kanan, ini dianggap kebaikan. Kalau lari ke kiri, tidak jadi, besok berangkat. Dan seterusnya. Ya, ini ya. Jadi tidak tatayur. Kalau kita sekarang, kalau ada masuk kupu-kupu di rumah, ada tamu. Ya, kalau misalnya di tempat-tempat yang banyak burung waletnya, kalau ditaiki di sana, katanya menikah di sana. Ya, ataukah kita lihat ada burung gagak, berarti ada kebakaran. Ya, kalau ada burung hantu lewat, berarti ada hantu. Ya, dan selainnya. Ini tidak dibenarkan, tidak boleh. Ya, salah satu yang mengancam seseorang tidak masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kemudian yang terakhir apa tadi? Dia hanya kepada Allah bertawakal. Kemudian di pertemuan selanjutnya, ya, kita akan membahas Al-Ghafur. Jadi Al-Ghafur sama Al-Ghaffar, sama pembahasannya. Ya, sedikit lagi. Kemudian kita masuk Asy-Syakur. Asy-Syakur masih wazan fa'il. Ya, masih wazan fu'ul, masih wazan fu'ul, belum ada tambahan, ya. Asy-Syakur, Allah yang Maha mensyukuri. Allah yang Maha mensyukuri. Terkadang juga dalam wazan fa'il, syakir. Ya. Terkadang dalam wazan fa'il syakir. Ya, misalnya dalam Al-Quran, dalam wazan syakur, alam taro annal fulka tajri fil bahr bi ni'matillahi liyurikum min ayati inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Ya, sesungguhnya kata Allah Azza wa Jalla, tidakkah kalian melihat bagaimana kapal-kapal itu kami perjalankan di atas air? Coba lihat, bayangkan ini ya. Kalian pikirkan besi beratnya berapa ton, tapi bisa berjalan di atas air. Allahu Akbar. Ya, maka dari itu sekali-kali kalian harus naik kapal. Itu di atas kapal banyak sekali pelajaran tauhid.
Kalau kita di atas kapal, kalian akan menyaksikan ya bagaimana itu kapal. Ya, bagaimana langit. Kalian akan lihat langit, tidak ada yang menghalangi. Itu besar sekali manfaatnya. Kalian akan lihat ufuk. Yang kedua, kalian akan lihat di laut biasa ada penarikan air naik. Itulah menjadi awan, awan itulah menjadi hujan. Ya. Yang ketiga, kalau tinggi ombak itu akan menambah ketakutan antum kepada Allah. Ya, apalagi di Laut Banda, dekat kampungnya Ustadz Habib yang saya bilang kemarin, sampai tidak terukur kedalamannya. Banyak kapal yang takut lewat situ. Ya, sampai ya terkadang kapal kalau kencang ombak dia tidak mau lewat, ditunda, bermalam kapalnya di pelabuhan. Ya. Yang saya pernah ceritakan bahwa saya sampai jatuh, berdiri sholat, jatuh muntah, saya muntai baju saya. Ya, itu Laut Banda. Sudah banyak kapal, puluhan kapal sudah tenggelam di sana. Ya, itu antara Ambon menuju NTT. Ya, itu Laut Banda itu. Kalian cari di Google, Laut Banda itu tidak tahu berapa ratus meter itu ke bawah. Dan di situ laut lepas, tidak ada pulau-pulau. Ya, sehingga itu ditakuti sekali sama para nahkoda. Ya, itu kalau kalian di sana, kalian akan lihat bagaimana saya ceritakan pada saat itu musim hujan sampai orang Kristen saja menghadap ke langit. Ya, walaupun menghadapnya leleng dia begini-begini. Ya. Atau dia pegang kalunnya baru lihat ke langit. Pada saat itu, ya, sampai orang pegang-pegangan yang dibawa naik ke atas. Ya, ada orang lagi siap-siap di pelampung. Pada saat itu 8 tahun yang lalu, ya, saya sempat naik kapal menuju situ, ya, pergi berdagang. Jadi ini Allah mengabarkan kepada kita bagaimana kebesaran Allah. Ya, kata Allah, kami memperjalankan kapal-kapal itu di atas laut. Kata Allah, bi ni'matillah, itu disebabkan nikmat Allah. Ya, liyarikum, agar kalian melihat min ayatihi, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Apa kata Allah? Inna fi dzalika, sesungguhnya pada itu, la ayat, adalah tanda-tanda, alamat-alamat, likulli sabarin syakur, bagi siapa yang bersabar, orang-orang yang penyabar, orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang pandai bersyukur. Jadi kalian bisa menambah kesyukuran dengan itu. Ya, maka dari itu inti pelajarannya tentang asyakur, Allah yang maha mensyukuri, ya, selalu berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan. Ya, selalu berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan. Kemudian misalnya kesyukuran ini terkadang juga disandarkan kepada makhluk. Ya, terkadang disandarkan kepada makhluk. Misalnya di dalam surah As-Saba kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku, kata Allah, ya, yang pandai bersyukur. Tapi inti dalilnya bahwasanya terkadang sifat syukur. Jadi di sini kalau dalam wasan fu'ul itu dalam wasan sifat. Jadi nanti ada pelajarannya, ya, kalau ada waw atau ya, ya, misalnya rahim, ya, itu menunjukkan sifat. Ya, atau waw atau ya berarti itu menunjukkan apa? Sifat. Syakur ada wawnya atau tidak? Ada. Berarti itu menunjukkan sifat. Rahim ada ya-nya atau tidak? Ada, menunjukkan sifat. Halim ada ya-nya atau tidak? Ada. Karim ada ya-nya atau tidak? Ada. Ghafur ada wawnya atau tidak? Ada. Kapan kalian temukan pada nama-nama atau sifat-sifat Allah, bagaimana membedakan ini nama saja bukan sifat, atau sifat saja bukan nama, atau kedua-duanya dia nama sekaligus sifat? Ini saja dulu. Alamat pertama, perhatikan ada ya-nya atau wawnya, itu menunjukkan sifat. Kalau ada alnya menunjukkan isim, menunjukkan nama. Karena nanti alamatul isim banyak. Sebagaimana yang telah kalian pelajari, masuknya alif lam, masuknya kasrah, masuknya harfu jar, dan selainnya, masuknya tanwin,
itu menunjukkan isim. Ya, sebagaimana telah kalian diajarkan oleh Ustaz Hafid dalam Ajrumiyah. Ya, alamatul isim ada berapa? 4 Pak. Nah, 4 di situ.